25 sampai supremum, infimum ya kemarin terakhir. Nah, sekarang kita akan sedikit materi saja, terus nanti kita bahas-bahas soal, nanti takut untuk persiapan UTS juga. Jadi ini kita masuk ke bab 3. Bab 3 ini adalah baris ya. Pola bilangan ini ya, pola bilangan dan baris. Nah, di sini kalian sudah punya filenya ini semua kan? Sudah tuh. Sudah kan? Oke. Bentar. Nah, ini sequence ini adalah urutan ya. Urutan dan keterbatasan mereka dan limitnya gitu. Jadi kita perhatikan ke definisi 311. Jika sebuah urutan dari bilangan real atau kita tuliskan ini ya, sequence in R ini is a function, jadi sebuah fungsi yang didefinisikan dalam himpunan bilangan asli 1, 2 dan seterusnya dari bilangan asli yang range-nya itu dikandung di dalam himpunan real gitu. Jadi ini definisi yang pertama. Definisi pertama itu urutan dari bilangan real itu didefinisikan bilangan asli 1, 2 dan seterusnya. Yang bilangan asli itu dikandung atau terkandung di dalam bilangan real gitu. Jadi ini kalian bisa paham ya kalau bilangan asli itu kan termasuk anak dari bilangan real. Itu sudah paham ya kalau ini ya kuncinya di sini. Jadi ini definisi yang pertama, bahwa urutan dari bilangan real ini adalah sebuah fungsi yang didefinisikan ini ada catatannya di sini adalah sebuah fungsi yang didefinisikan di dalam himpunan bilangan asli. Gitu. Himpunan bilangan asli ini anak dari himpunan bilangan real. Intinya kayak gitu. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Kita lihat ini. Ini. Jadi kita lihat, misalkan ini ya. Ini misalkan sebuah urutan di bilangan real itu misalkan tadi ya, bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya adalah bilangan yang sudah ditentukan. Jika X itu adalah ini, X itu dari bilangan asli ke bilangan real di sini. Jika X itu bilangan asli ke bilangan real adalah sebuah urutan, kita biasanya menuliskan dengan XN. Daripada penulisan ini, yang lebih sering digunakan itu adalah XN. XN yang seperti ini. Nilai dari ini juga disebut dengan term atau elemen dari urutan tersebut. Gitu. Jadi kita bisa menuliskannya ini. Biasanya gini. Nulisnya gini, XN. XN tadi adalah anggota dari ini, urutan. XN itu adalah urutan, jadi XN adalah urutan di mana N-nya anggota bilangan asli. Gini ya, jadi kalau urutan dalam bilangan real, dari asli ke real ini berarti XN itu sudah menyatakan urutan. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan XN, YK ini juga bisa urutan. YK, ZI, jadi indeksnya itu ada di bawah, bukan bentuk kurung kayak gini, tapi bentuknya seperti ini. Jadi bisa ini, bisa YK, bisa ZI, pokoknya. Nah, jadi bisa X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini pasti kalian sering menemui ya, Z1, Z2, Z3, ini boleh. Gini ya, ini kurang besar nggak tulisannya? Tulisannya kurang besar tidak, teman-teman? Kurang besar saya besar. Enggak, Bu. Enggak. Oke. Nah, di sini notasinya gini. Nah, misalkan ini tadi ya, ini adalah notasi urutan. Kayaknya ada yang masuk ini baru aja bunyi. Oke. Nah.
Nah, jadi urutannya itu bisa juga tulisannya kan biasanya dituliskan seperti ini. Contohnya bisa juga kita nulisnya begini. XN-nya itu bisa diganti dengan misal min 1 pangkat N dengan N anggota bilangan asli gitu. Nah, terus ini kan min 1 pangkat N. Jadi N-nya kalau ganjil itu kan min 1 pangkat ganjil kan min 1. Kalau min 1 pangkat genap kan jadinya 1. Maka hasilnya, jadi kalau urutan di mana min 1 pangkat N dengan N anggota bilangan asli, itu hasilnya itu nanti akan sama dengan min 1 atau 1. Itu ya, jadi ini penulisan contoh lainnya, penulisannya bisa seperti ini. Nih. Terus selanjutnya, contohnya, jika kita mendefinisikan urutannya, misalkan ini ya, urutannya itu adalah ini, setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan. Nah, ini bisa dinotasikan dalam seperti apa? Ini bisa dinotasikan dalam X, sedemikian rupa ini X-nya itu adalah 1/2N. Gitu ya. N-nya elemen bilangan asli. Jadi kalau 2 kali 1 kan 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, dan seterusnya gitu. Jadi, nah bisa juga ditulis X sama dengan 1/2N. Tapi akan lebih baik kalau nulisnya seperti ini. Nah, kalau kalian ingat nggak kemarin metode induksi yang pakai K terus K plus 1. Nah, ini bisa juga ini ditambah N plus 1. Misalkan sekarang ini ya contoh. Nih, misalkan kita lihat contoh yang B. Jika B anggota bilangan real dan B besar itu adalah B pangkat N, maka pola bilangannya atau urutannya itu adalah B, B pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya sampai B pangkat N. Nah, jika B-nya itu adalah setengah, berarti kan jadi gini ya. Jadinya 1/2 pangkat N. Karena 1 pangkat berapapun kan tetap 1. Jadi yang diubah itu tinggal penyebutnya, 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N kan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya sampai 2 pangkat N. Nah, kalau urutan atau pola bilangannya seperti ini, 2N, 2 kali N. Nah, jika X1-nya 2, oh ini pakai induksi. Terus ini kalau Fibonacci, kalian sudah sering ya mendengar Fibonacci. Fibonacci itu sebenarnya adalah fungsi di mana fungsi N plus 1 itu hasil penjumlahan dari dua fungsi sebelumnya. Jadi kalau Fn plus 1 itu hasil penjumlahan dua fungsi sebelumnya. Dua fungsi sebelumnya ya berarti sebelum N plus 1 itu Fn dan juga N min 1. Makanya ini 2 itu didapat dari 1 tambah 1. 3 itu didapat dari 2 tambah 1. 5 itu didapat dari 3 tambah 2. 8 didapat dari 5 tambah 3. 13 didapat dari 8 tambah 5. Gitu. Dan seterusnya. Ini barisan Fibonacci. Terus sekarang limit dari suatu barisan. Ini ada definisi 313. Jika sebuah barisan X itu adalah Xn dalam bilangan real, itu dikatakan konvergen to X. Jadi sini kita perhatikannya ini ya. Nih. Jika sebuah baris X pangkat N, ini adalah bilangan real, itu konvergen ke X anggota bilangan real, jika X itu bisa dikatakan limit dari Xn. Nah, ini definisi limit. Kalian kemarin pasti di kalkulus diferensial, itu pasti sudah menemukan definisi limit yang seperti ini. Jadi, definisi limit itu untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka ada sebuah bilangan asli K, sehingga N lebih besar atau sama dengan K, dan memenuhi Xn min X di mutlak itu kurang dari epsilon. Jika barisan itu memiliki limit, berarti barisan itu konvergen. Jika tidak punya limit, berarti dia namanya divergen, gitu ya. Ini definisi limit nih, yang punya ada ini. Ini, untuk setiap ini. Gini ya, ini definisi limit. Silakan dibuka lagi kalkulus diferensialnya pasti udah ada. Nah, sekarang kita ke ini.
keunikan dari limit ini adalah sebuah barisan dalam bilangan real itu dapat memiliki lebih dari satu limit gitu. Bentar. Sekarang kita ke teorema. Dari definisi-definisi kita lanjut ke teorema 31. Nah, misalkan X itu adalah ini barisan, pola barisan atau urutan dari Xn adalah urutan dari sebuah real number dan misalkan X anggota bilangan real, maka hal-hal berikut ini ekuivalen. Ini berdasarkan definisi-definisi tadi. Berarti X besar itu convergent to X. Ini tinggal epsilonnya ditaruh tengah, ini kiri dan kanan. Nah, itu. Terus nanti diubah bisa jadi seperti ini, gitu ya. Ini perluasan dari, ini ada juga di kalkulus diferensial. Nah, untuk setiap epsilon di persekitaran V epsilon X, maka ada sebuah bilangan asli K, sehingga N-nya itu lebih besar atau sama dengan K. Dan Xn itu menuju ke atau terhubung kepada V epsilon. Sebentar, ini teorema ini cukup untuk diketahui saja. Nah, sekarang kita ke ini nanti kita bahasnya 31 aja. Ini ada sebuah contoh, limit 1/n itu sama dengan 0. Nah, ini disuruh membuktikan sepertinya. Jika epsilon lebih, ini seperti di kalkulus sih teman-teman. Jadi kalau ada epsilon lebih dari 0 itu diberikan, maka 1/epsilon itu pasti juga lebih dari 0. Karena epsilonnya positif ya. Kalau positif berarti 1/epsilon juga positif. Nah, menggunakan sifat Archimedes yang ada di 243 itu ada sebuah bilangan asli K itu sama dengan K kali epsilon. Berarti kan epsilon dan 1/K itu kurang dari epsilon. Maka jika N lebih dari K, kita memiliki ini ya, kalau N lebih dari K, artinya 1/N kurang dari 1/K. Ini bingung nggak ini? Kenapa kalau N lebih dari K itu 1/N kurang dari 1/K? Ada yang bisa menjawab? Karena semakin banyak dibagi tuh nilainya semakin kecil, Bu. Betul. Semakin banyak dibagi nilainya semakin kecil. Nah kan N-nya kan besar. Jadi pembaginya besar. 1 dibagi banyak, pasti hasilnya akan lebih kecil daripada 1 dibagi yang lebih sedikit. Ibaratnya kue dibagi ke 100 orang sama kue dibagi ke 5 orang kan pasti lebih banyak. Hasilnya lebih banyak 1 kue dibagi untuk 5 orang gitu ya. Itu sekarang. Berarti kan ini berlaku ya. Nah, tadi kan ini kita dapat, misalkan kita berikan 1/K itu kurang dari epsilon. Nah, berarti kan tadi ini didapat 1/K kurang dari epsilon. Ini tadi diberikan ya dari sini. Nah, 1/n kurang dari 1/K itu didapat dari ini, karena n-nya lebih dari K. Nah, makanya kita gabung bisa diperoleh seperti ini. Seperti yang ada di sini. Nah, sehingga, maaf tadi berarti 1/n ini kan pasti kurang dari epsilon. Dari sini kan bisa 1/n kurang dari epsilon. Ini teorema Apit kemarin ya, 1/n kurang dari epsilon. Sudah? Nah, kita bisa menentukan apakah 1/n itu nanti konvergen ke 0. Kan kita mau ngecek ini ya.
apakah limit 1/n itu beneran 0? Nah, tadi berarti karena tadi 1/n itu kurang dari epsilon, padahal epsilon itu bilangan terkecil yang lebih dari 0. Epsilon itu bilangan terkecil yang lebih dari 0. Jadi dia itu pasti mendekati 0. Nah, ternyata 1/n itu kurang dari epsilon. Berarti kurang dari bilangan terkecil yang lebih dari 0. Bilangan positif terkecil, yang kecil banget. Nah, karena 1/n itu aja masih lebih kecil daripada epsilon, padahal epsilon tadi bilangan terkecil, masih lebih kecil, artinya 1/n itu menuju 0 atau konvergen ke 0 gitu. Ini kayak ngulang kalkulus lagi ya. Jadi sekarang misalkan kita mau membuktikan apakah 1/n² plus 1 itu konvergen ke 0. Tadi ya sama seperti tadi ada epsilon yang lebih dari 0. Nah, terus ini tadi n² plus 1 itu pasti lebih dari ini, coba ya tak. Ada pennya enggak ya? Sebentar, ini saya snipping toolnya dulu. Sebentar ya, saya sambil ngecas laptop dulu. Bentar. Ya teman-teman, jadi sebentar. Ini ya, dari ini tadi sebenarnya kita bisa peroleh bahwa n² plus 1 ini pasti lebih dari n² ya. Dan ini n² itu pasti lebih besar daripada n. Itu lebih besar atau sama dengan. Tadi ingat kalau n-nya anggota bilangan asli. Jadi bukan negatif ya, anggota bilangan asli. Jadi n² itu pasti lebih besar sama dengan n. Akan sama dengan kalau n-nya itu 1 ya. 1² sama dengan 1. Tapi kalau 2, 3, dan seterusnya pasti lebih besar. Gini ya. Nah, artinya karena ini tadi ingat seperti tadi yang sudah dibilang bahwa semakin besar pembaginya maka nilainya akan semakin kecil. Makanya ketika seper itu jadi tandanya jadi malah kurang dari gini ya, ini nggak bingung ya. Tuh, didapatkan dari itu. Nah, sekarang kalau kita pilih K yang memenuhi 1/K itu kurang dari epsilon, nah seperti yang tadi dia itu, maka N-nya itu pasti lebih besar dari K. Jelas ya, N kan tadi bilangan asli, sedangkan K tadi, maka jika N-nya lebih besar atau sama dengan K, maka bisa disimpulkan bahwa 1/n itu juga kurang dari K. Jadi, jika ini apabila ini, maka 1/n kurang dari epsilon. Ini artinya 1/n dia kurang dari 1/k. Padahal, tadi dari sini kita dapat 1/k itu kurang dari epsilon. Nah, artinya 1/n itu juga kurang dari epsilon. Nah, tadi kan kita udah dapat ya, kalau 1/n itu tadi menuju 0 ya tadi ya, ini didapat dari nomor 1 tadi, karena 1/n kurang dari epsilon, nah ini berarti 1/n menuju 0, mendekati 0, konvergen ke 0, karena kurang dari bilangan terkecil. Nah, ingat tadi 1/n aja kurang dari epsilon, padahal yang kalian butuhkan 1/n² plus 1. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini bahwa nih, 1/n² plus 1 itu kurang dari 1/n.
Didapatkannya dari ini tadi ya, yang atas. Nah, sedangkan ini ya, kita dapat yang atas kan tadi 1/n kuadrat plus 1 itu kurang dari 1/n. Nah, kan padahal 1/n kurang dari epsilon. Berarti 1/n kuadrat plus 1 kurang dari 1/n kurang dari epsilon. Nah, berarti kan 1/n kuadrat plus 1 itu kurang dari epsilon, kurang dari bilangan terkecil. Berarti kalau kurang dari bilangan positif terkecil itu berarti dia pasti mendekati 0. Berarti 1/n kuadrat plus 1 itu konvergen ke 0. Gitu ya teman-teman. Itu contoh untuk penyelesaian yang B. Sekarang kita lanjut ke ini. Yang C. Limit 3n plus 2 per n plus 1 sama dengan 3. Tadi kan epsilonnya bilangan positif terkecil, lebih dari 0. Nah, ada pertidaksamaan, kita harus ini ya, kalau berdasarkan definisi tadi, ingat definisi limit tadi yang nomor 1 tadi, nomor 2 ya. Xn min X itu kurang dari epsilon. Ini untuk limitnya ya. Jadi misalkan tadi, bentar. Nah ini. Jika limit, jadi limitnya itu Xn, limit dari Xn itu sama dengan X. Nah gini ya. Limit Xn sama dengan X, sehingga Xn min X itu kurang dari epsilon. Di sini. Nah, dari teorema yang pertama tadi, sehingga kita bisa menyelesaikan sebentar. Tadi mana ya? Oh ini ya. Tadi ini tak screenshotnya lagi. Sekarang nih, misalkan nih. Ini ya. Tadi kan ini adalah Xn ya. Ini adalah Xn. Jangan ini adalah X. Ini adalah X. Nah, tadi kalau limit Xn sama dengan X, itu berarti mutlak dari Xn min X itu akan kurang dari epsilon. Nah, ini tadi, maaf ini X ya. Nah, misalkan ini tadi kan adalah Xn. Tadi kan Xn. Ini tadi adalah X. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini dapatkan ini mutlaknya kurang dari epsilon. Nah, karena N itu bisa sangat besar ya, yang N kan bilangan asli kan ada sampai tak hingga. Nah, di sini ini kita hitung dulu, kita samakan penyebut. Jadinya ini karena disamakan penyebut, ini N plus 1, ini 3N plus 2, ini min 3 dikalikan dengan N plus 1, kan, karena samakan penyebut ya. Tuh. Nah, jadinya min 3N min 3, jadinya ini ya. Tuh. Nah, ini bisa kita sederhanakan 3N min 3N, berarti kan ini 0, terus 2 kurangi 3 jadinya min 1. Mutlak dari min 1 per N plus 1, ingat N-nya tadi bilangan asli tambah 1 pasti juga positif kan? Nah, ini min 1, berarti ini kan tinggal jadi mutlaknya sama dengan 1 per N plus 1. Paham ya ini ya? Nah, 1 per N plus 1 itu kurang dari 1/N. Paham ya ini? Karena tadi N plus 1 itu lebih dari N kan? N plus 1 itu lebih dari N, makanya kalau 1/N plus 1 itu kurang dari 1/N. Nah, sekarang jika pertidaksamaan bahwa kalian tadi sudah beberapa kali menemukan bahwa 1/N itu kurang dari epsilon, berarti 1/N plus 1 itu juga kurang dari epsilon. Nah,
bentar, ini tak tulisnya lagi ya. Jadi ini tadi kan kurang dari epsilon. Berarti N plus 1 itu juga kurang dari epsilon. Karena N plus 1 itu lebih kecil dari bilangan positif terkecil, berarti N plus 1 itu konvergen ke 0, gitu ya. Jadi karena N plus 1 konvergen ke 0, tadi padahal N plus 1 itu bisa didapatkan dari ini ya. Berarti maka ini tadi 3N plus 2 dikembalikan ke masalah awalnya ya. Jadi 3N plus 2 per N plus 1. Bentar. Oh iya, ini tadi pennya mati ya. Per N plus 1 itu konvergen ke 3. Gitu. Udah. Paham ya? Jadi kesimpulannya bisa dibawa kembali ke soal lama. Karena 3N plus 2 per N plus 1 itu dikurangi 3 tadi akan sama dengan 1 per N plus 1. Udah? Jelas ya? Ya rasa ini lebih mudah sih daripada kemarin ya. Oke, bentar. Lanjut ke yang D. Sama seperti tadi. Oh ini malah limit. Ini sama dengan 0 ya. Ini limit akar N plus 1 min akar N. Nah, kita kali dengan, sebentar ini tak tuliskan lagi. Gini, ada pertanyaan nggak tadi tentang yang C? Sebelum kita terlanjur sampai mana-mana. Sudah? Sekarang kita kali atas dan bawah dengan sekawannya. Jadi kalau sekawan itu misalkan gini, A plus B itu sekawan dengan A min B. Kenapa sih harus dikali dengan sekawan? Ingat kalau akar itu sebisa mungkin kita menghilangkan akarnya. Kenapa kita harus kali dengan sekawan? Karena kalau perkalian sekawan, A kali B dikali A min B itu nanti hasilnya sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Makanya kalau ada akar, kalikan dengan sekawannya di situ. Nah, di sini kan min, berarti kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya berarti sama persis, tapi pakai yang plus gitu. Nah, ngalikan jangan hanya yang atas, tapi atas bawah. Kenapa harus dikalikan dengan atas bawah? Karena kalau ini A per A itu nanti akan sama dengan 1. Jadi ini suatu bilangan dikali dengan 1 tidak akan merubah nilai. Jadi ini kenapa dikali sekawannya per sekawannya. Jadi A plus B per A plus B itu kan sama dengan 1. Gitu ya. Ini dikalikan dengan 1 atas bawah sama, dah. Nah, yang atas ini nanti jadinya A kuadrat atau depan kuadrat. Akar N plus 1 kuadrat kan tinggal N plus 1 dikurangi. Jadi kan ini yang ini A kuadrat. Terus yang ini B kuadrat. Akar N kuadrat itu sama dengan N. Nah, gini. N plus 1 min N sama dengan 1. N min N kan 0. Nah, berarti jadi 1 per yang bawah penyebutnya tetap sama. Nah, ini tadi karena N-nya bilangan asli, berarti positif ditambah 1 juga positif. Akar dari positif itu juga positif. Suatu bilangan positif tambah akar N itu pasti akan lebih besar dari akar N saja, gitu ya. Jadi di sini pasti ini akar N plus 1 ditambah akar N ini pasti lebih besar. Lebih besar dari akar N, gini ya, lebih besar atau sama dengan. Gitu. Nah, berarti sepernya ini pasti juga kurang dari sepernya. Nah, tadi bahwa seper N itu kurang dari epsilon. Ingat tadi kalian
sudah sering menemukan bahwa 1/n itu kurang dari epsilon, n-nya bilangan asli, itu maka nanti 1/n itu pasti juga kurang dari epsilon. Gitu ya. 1/n itu pasti juga kurang dari epsilon. Gini ya. Ingat tadi 1/n itu akan kurang dari epsilon jika dan hanya jika 1/n itu kurang dari epsilon kuadrat. Atau n-nya lebih dari 1/epsilon kuadrat. Nah, sehingga kita dapatkan tadi bahwa 1/n kurang dari epsilon, berarti tadi 1 ini juga kurang dari epsilon. Ya. Ini tadi pasti juga kurang dari epsilon. Ini kita tambahkan di sini. Kurang dari epsilon. Gini ya, udah ya. Udah jelas. Berarti ini limitnya benar, konvergen ke 0. Jadi kesimpulannya benar bahwa ini konvergen ke 0. Kembali ke soal yang ini tadi. Nih. Gitu ya. Ini udah cukup jelas untuk yang D. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, jika B-nya antara 0 sampai 1, berarti B-nya pecahan ya, maka limit B pangkat N itu konvergen ke 0, sama dengan 0. Kita bisa menggunakan sifat dasar dari fungsi logaritma. Jika epsilon bilangan terkecil yang lebih dari 0 diberikan, maka kita peroleh dengan B pangkat N kurang dari epsilon jika dan hanya jika N ln B kurang dari ln epsilon. Ada yang paham kenapa ini kok jadi N ln B? Nah, saya ambilkan dulu, tak bawa ke sana lagi. Oke. Oke, sekarang teman-teman kita lanjut ya. Ini di sini, ini maksudnya dari ini kita tambahi ln-nya, kan sama aja ya. Ini ln B pangkat N berarti kurang dari ln epsilon gitu. Jadi dua-dua sama-sama dikasih ln. Nah, ln B pangkat N, pangkatnya itu bisa turun ke depan gini. Jadinya N dikalikan ln B. Kurang dari ln epsilon. Sudah paham ya itu ya dari situ. Nah, ini jika dan hanya jika, kalau kedua ruas dibagi ln B, itu berarti N-nya itu, oke. Ingat tadi pembagian ya. Ini ln B itu, sebentar. Oke, ini kenapa tandanya kok bisa kebalik? Kalau kedua ruas dibagi dengan ln B, ini dibagikan dengan ln B, ini juga dibagi dengan ln B. Nah, kenapa tandanya dibalik? Tandanya itu bakal dibalik apabila pembaginya ini adalah bilangan apa? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Oke, saya coba. Nih, Mbak siapa? Sekarang tanggal 10. 10 siapa nomor 10? Nih, NIM 10, Mas Rian. Oke, Mas Rian di mana?
Hadir Bu. Oke. Ini kenapa kok bisa tandanya dibalik? Kenapa? Kenapa tandanya bisa dibalik? Ini kan sama aja kedua ruas dibagi len B ya. Kenapa? Mas Rian bisa nggak? Gimana Mas Rian? Kenapa? Tahu nggak? Pertidaksamaan itu kalau dibagi bisa tandanya berkebalikan apabila apa? Kalau sepaham saya biasanya itu pertidaksamaan dibagi hasilnya negatif itu kalau pembagiannya itu negatif gitu Bu. Oke, kalau pembaginya gitu benar, betul. Berarti kalau pembaginya negatif, dia dibalik kalau pembagi negatif. Gini, ini misal pembaginya negatif ya. Pembaginya negatif. Atau len B-nya atau len B-nya itu kurang dari 0, gitu ya. Nah, jadi ini memenuhi kalau len B kurang dari 0. Nah, di sini tuh udah tertulis, saya cuma nanya aja. Nah, pertidaksamaan ini dibalik karena len B kurang dari 0. Nah, sehingga ini sehingga kita pilih K, di mana K-nya itu lebih besar dari len epsilon per len B. Nah, padahal ini tadi len B kurang dari 0. Padahal di sini B-nya positif kan? Harusnya kalau B-nya positif, itu len B-nya juga harusnya positif kalau dilihat dari definisi. Nah, sehingga dari situ, sebentar, kita lihat penjelasannya. Jika K itu lebih dari len epsilon per len B, maka kita memperoleh B pangkat N itu kurang dari epsilon untuk semua N lebih dari K. Sehingga limit, nah ini tadi ya. Karena ini kan berarti ini adalah hal yang salah. Karena kalau B-nya positif, ini kan tadi karena B-nya ini ya, lebih dari 0. Kalau B-nya positif, berarti len B itu kan positif. Berarti ini harusnya adalah, yang benar adalah N kurang dari len epsilon per len B gitu ya. Harusnya N-nya itu juga masih kurang dari len epsilon per len B gitu. Nah, terus ini pasti ini juga kurang dari len epsilon. Ini penjelasan gampangnya ini. Jadi ini tuh nggak mungkin lebih dari, atau ini harusnya tetap kurang dari karena len B tadi positif. Ini pasti juga kurang dari len E gitu. Terus sekarang kita lihat bahwa, nah misalkan kita contohkan, nah karena ini ya, karena N-nya kurang dari len E, berarti tadi kalau B pangkat N itu pasti nanti juga kurang dari B pangkat len E. Gitu ya. B pangkat N kurang dari B pangkat len E. Nah, di situ sebenarnya ini dari sini itu bisa terlihat bahwa B-nya tadi kan pecahan, karena pecahan tadi dipangkatkan len E, itu pasti nanti akan kurang dari, epsilon. Karena ada yang tahu nggak buat ngilangin len itu diapakan? Buat ngilangin len itu dengan cara dieksponensial. Jadi sebenarnya di situ, ini kan dari ini ya. Tadi di sini adalah N kurang dari len epsilon per
ln beta kurang dari ln epsilon. Nah, ini kalau di En kurang dari itu tadi, dia akan ln epsilon. Dan ln itu bisa hilang, ini nanti tinggal epsilon. Itu. Ini jadi, nah begitu. Nah, ini sama dengan pangkat N. Nah, tadi, padahal B-nya itu kan kurang dari kan? Nah, berarti ini B-nya masih di sini. Nah, terbukti makanya jadi Bn kurang dari epsilon. Gini ya. Karena Bn kurang dari epsilon, makanya Bn-nya itu mendekati 0. Oke, kita lanjut aja. Sekarang kita lanjut ke definisi 318. Jika X itu barisan, X1 sampai Xn, dan M itu adalah bilangan asli yang diberikan, maka Xm itu akan sama dengan Xm plus N untuk N anggota bilangan asli. Contohnya di sini ada 3 tail, di sini ada 3, dari barisan 2, 4, 6. X-nya itu kan 2, 4, 6, 8, 10, 2N. Nah, di sini kan X3, berarti ini harusnya 3 ditambah 1. 3 tambah 1 berarti 4 ya. 4 itu adalah 8. Terus nanti 3 tambah 2 itu adalah 5. Berarti kan diambilnya dari 8, 10. Ini kan suku kelima. Suku keempatnya 8, suku kelima 10. Terus nanti M plus 3 itu jadinya 3 tambah 3, 6. Suku ke-6, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Berarti suku ke-6, 12. Dan seterusnya. Jadinya ini diambilnya suku pertamanya bukan X1 lagi, tapi X3 plus 1. X4. Berarti suku ke-4 gitu ya. Diambil dimulai dari suku ke-4. Suku ke-1 sampai 3 itu nggak dianggap gitu ya, teman-teman. Nih, 2N-nya aja nanti jadi 2N plus 6 gitu. Nah, sekarang misalkan X itu adalah barisan Xn, adalah sebuah barisan dari bilangan real, ada M, nah ada M tail, tail itu ekor ya, M ekor, ekornya Xm, ini berarti X konvergen jika dan hanya jika, jadi ini Xm-nya itu konvergen jika X-nya juga konvergen. Limit Xm itu akan sama dengan limit X. Ini adalah teoremanya. Nah, sekarang teorema 3110, misalkan ada barisan Xn, barisan bilangan real, maka diberikan X elemen real. Jika An adalah sebuah barisan dari bilangan real positif dengan limit An mendekati 0, jika untuk konstanta C yang lebih dari 0, maka M anggota bilangan asli kita peroleh ini. Ini tadi definisi dari limit ya. Ini adalah modifikasi dari definisi dari limit tadi. Yang Xn min X itu nanti akan kurang dari atau sama dengan epsilon. Tapi di sini CAN gitu. Untuk semua N-nya lebih dari M, maka limit Xn sama dengan X. Jadi nanti kalau disuruh nyari apakah limit Xn sama dengan X, itu nanti bisa kita buktikan. Contohnya, sekarang contoh 3111. Jika A-nya lebih dari 0, di sini ya, jika A-nya lebih dari 0, maka limit 1 plus NA itu sama dengan 0. Kalau tadi kita yang contoh sebelumnya itu nggak pakai A, nah ini variabelnya ditambah. Tadi kan cuma pakai N saja. Sekarang variabelnya ditambah, ada A juga. Nah, karena A itu positif atau lebih dari 0, maka NA itu juga positif ya, N kali A. Karena N-nya tadi bilangan asli. Gitu. Nah, dia NA itu pasti akan kurang dari 1 plus NA. Nah, karena NA kurang dari 1
1 plus NA, berarti 1 per NA itu pasti lebih dari 1 plus NA gitu ya. Ini dibalik. 1 per NA lebih dari 1 plus NA. Gini. Nah gini ya, 1 plus NA itu kurang dari 1 per NA. 1 per NA-nya itu bisa jadi 1 per A dan 1 per N. Nah, karena 1 per N tadi konvergen ke 0, terus menggunakan teorema 3110 dengan C-nya itu 1 per A, dan M sama dengan 1, maka 1 per 1 plus NA itu sama dengan 0. Gitu ya. Tadi karena tadi 1 per N itu konvergen ke 0. Jadi ini 0, 1 per A kali 0 itu sama dengan 0. Berarti 1 plus per 1 plus NA itu juga akan sama dengan 0. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke latihan soal aja ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nih, ada yang bisa mengerjakan nomor 1 ini? Barisan XN didefinisikan oleh berikut ini. Tulis 5 anggota, 5 term pertama, 5 anggota pertama. Coba ini yang A siapa ya? Sekarang tanggal 10 bulan 10. 10 tambah 10, 20. NIM 20 nggak ada, berarti nomor urut 20. Mbak Silmi. Halo Mbak Silmi. Mbak Silmi Faikotul Ula. Ya. Ini coba yang nomor 1A. Disuruh menentukan 5 term pertama, term atau anggota. 5 anggota pertama. Dari yang A ini. Halo Mbak Silmi, gimana? Iya Bu, X1. X1-nya siapa? X1-nya itu 0. X1-nya itu 0. Terus X2-nya? X2-nya itu 2, 1 tambah 1. Terus Ya. X3-nya? ya, X3-nya itu 0. Ya. X4 2. Ya. X4 2. X5? X5-nya 0. 0. Nah, berarti isinya cuma 0 sama 2 ya, Mbak ya? Iya, Bu. Oke, betul sekali. Jadi, hal itu terjadi karena kalau min 1 pangkat N, N-nya itu bilangan asli, itu pasti hasilnya min 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya kalau nggak min 1 ya 1. Ketika min 1 ya 1 ditambah min 1, 0. Kalau menjadi 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya kalau nggak 0 ya 2, tapi jangan terbalik. Oke, terima kasih Mbak Silmi. Selanjutnya, siapa ya? 10 2023. 1 tambah 1 tambah 23, 25. Zuhrufa. Mbak Zuhrufa.
Halo Mbak Zurufa. Oke, ini buat persiapan aja ya. Nomor B Mbak Zuhrufa, nomor C NIM 23 Mbak Salsabila Rehan. Mbak Salsabila Rehan, ya. Terus nomor D itu nanti 10 ditambah 23, 33 itu Mbak Lisa. Mbak Lisa nanti mengerjakan yang D. Mbak Zuhrufa tadi yang B, Mbak Salsabila Rehan yang C, terus Mbak Lisa yang D. Oke, coba. Ya. Ya. Tuh. Halo Mbak Lisa? Iya, Bu. Oke, kerjakan ya. Mbak Lisa sama saya yang lainnya juga coba deh persiapan yang nomor 2. Ini sudah punya bukunya tak geser ya Mbak Lisa, Mbak Zurufa, Mbak Salsabila Rehan. Nah, ini sekarang. Ini nomor 2 ini adalah ada beberapa anggota. Pertama, jadi beberapa term pertama dari barisan XN itu diberikan di bawah ini. Misal kita asumsikan ini adalah pola bilangan asli yang mengindikasikan seperti ini, 5, 7, 9, 11. Jadi berikan formulanya atau rumusnya untuk term XN. Jadi dalam bentuk seperti nomor 1. Tadi kalau yang nomor 1 suruh menyebutkan 5 anggota pertama, kalau nomor 2 kebalikannya, ada 4 anggota pertama disuruh membuat XN-nya. Berapa? Ini silakan persiapan ABCD juga. Nanti akan saya tunjuk. Saya tulisnya tadi yang nomor 1A tadi. Tadi Mbak Silmi ya, nomor 1A. Terus nomor 2 itu Mbak Zuhrufa. Terus yang C itu tadi Mbak Salsabila Rehan. Terus yang nomor D itu Mbak Lisa. Terus nanti nomor 2A, B, C, D. Oke, kalau sudah selesai tolong sampaikan ya, nanti langsung dijelaskan. Mbak Zurufa, Mbak Salsabila, sama Mbak Lisa. 2A, B, C, D. Silahkan kerjakan. Oke, Mbak Zuhrufa, Mbak Salsabila, Mbak Lisa, udah selesai belum 1 BCD?
Oke, sudah. Silahkan Mbak Zurufa. Atau Mbak Salsabila dulu. Atau Mbak Lisa dulu, boleh. Halo Mbak Lisa. Bu izin menjawab. Ya, oke. Itu kan XN sama dengan 1 per N kuadrat per 2. Untuk Ya. N sama dengan 1, berarti 1 kuadrat itu 1 ditambah 2, 3. Jadi 1 per 3. Sebentar, Terus sebentar, untuk saya. N sama dengan 2, Ya. Mbak Lisa tadi yang D ya? yang D, Bu. Ya, oke, yang D. Sebentar. Oke. Tadi jadinya 1 per 3. Terus, kalau N-nya 2, N-nya 2, jadinya 1 per 6. ya, betul. Kalau N-nya 3, N-nya 3, 1 per 11. oke. N-nya 4, N-nya 4, 1 per 18. N-nya 5. 1 per 27. Oke, jadi 5 term pertama atau 5 anggota pertamanya siapa saja? 1 Jadinya per 3, 1 per Ah. 6, 1 per 11, 1 per 18, 1 per 27. Oke, betul sekali Mbak Lisa. Oke, terima kasih Mbak Lisa atas jawabannya. Selanjutnya, yang C sama B, Mbak Salsabila atau Mbak Zurufa. Halo Mbak Salsabila. Halo Mbak Salsabila, di mana Mbak Salsabila Rehan? Mbak Salsabila Rehan di mana ini? Atau Mbak Zurufa? Mbak Zurufa dari tadi kayaknya keluar masuk, apakah sinyalnya jelek? Oke, kalau gitu ganti aja. Sekarang jam 10.36, NIM 36, Mbak Anissa Ardana. Enggak, Ibu, yang nomor berapa? Mbak Anissa ya. Oke, coba yang satu, ini tadi dilihat aja juga bisa, 1B. 1B. Mm-mm. Oh, nggih. Untuk yang 1B itu, yang satunya itu negatif 1. Ya. Untuk yang X2-nya itu setengah, 1 per 2. Untuk yang X3-nya itu negatif 1 per 3. Untuk yang X4-nya itu 1 per 4. Untuk yang X5 itu negatif 1 per 5. Oke, betul sekali Mbak Anissa Ardana. Oke, tepat sekali. Oke, terima kasih Mbak Anissa Ardana atas jawabannya. Selanjutnya, siapa lagi nih? Tadi Mbak Salsabila Rehan, mana ini Mbak Salsabila Rehan? Masih belum muncul. Sekarang jam 10.37. 37 kurangi 10. NIM 27 Mbak Silmi lagi. Mbak Silvi, nomor urut 27 aja, Muhammad Sultan. Halo Mas Sultan. Mana ini Mas Sultan? Nah, ini masih ada di bentar. Gimana ini Mas Sultan?
Halo Mas Sultan. Oke, Mas Sultan kayaknya nggak ada di tempat ya. Oke, ganti berarti. Tadi Mbak Anissa Ardana kan 36. 3 tambah 6, 9. NIM 9 nggak ada, nomor urut 9. Mbak Syirtu. Halo Mbak Syirtu. Nggih, Bu. Silahkan jawab yang 1C ini tadi. 1C. Sebutkan 5 anggota pertama dari XN. Oke. Gimana Mbak Syirtu? Sudah belum? Yang C? Nggih, Bu. Oke. Untuk N-nya 1 berapa? X1-nya siapa? X1 sama dengan 1/2. Ya. X2? X2-nya 1/6, Bu. Ya, betul. X3-nya? X3-nya siapa? X3-nya 1/12. Oke. X4? X4-nya 1/20, Bu. Oke. X5? 1/30. 1/30. Oke, betul sekali. Oke, terima kasih Mbak Syirtu. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Ini siapa ya yang nomor 2? Nomor 2 ini 1041 NIM 41 Lailatul Maghfirah. Mbak Lailatul Maghfirah. Mbak Lailatul Maghfirah udah nyambung ya. Ini 2A. 2A coba dikerjakan. Ya, dikerjakan dulu nggak apa-apa. Udah belum? Kalau udah langsung sebut aja. Belum, Bu. Belum ya, kerjakan. Terus 2B. 41. 4 tambah 1, 5. Ini 5 Mbak Ulum. Nggih, Bu. Oke, 2B ya. Oke, yang lainnya siap C sama D kerjakan, nanti saya langsung tunjuk ya.
Sama nomor 3 juga ya. Nomor 3 dipersiapkan. Bu, sudah. Oke, sudah. Nomor berapa? Siapa tadi yang sudah? Mbak Lailatul Maghfirah? Apa siapa yang sudah? Apa Mbak Ulum? Lailatul Maghfirah. Oke, Mbak Lailatul Maghfirah. Oke, tadi Mbak Lailatul nomor A ya. Nggih, Ini Bu. polanya apa, Mbak? Plus 3 atau 5 plus 2 kali N min 1. Tutup kurung. Gimana? Ulangi. 5 plus 2 kali buka kurung N min 1 tutup kurung. Atau bisa juga 2N plus 3. Oke, saya tak tulisnya yang PPT bentar. Saya tulisnya ya. Slide sebentar. Nih, wah besar sekali. Saya perkecil dulu. Ini ya. Saya sebentar. Tadi gimana? 5 yang A tadi. 5 plus 2 buka kurung N min 1 tutup kurung. 5 plus N min 2 gini? Bukan 5 plus 2 dikali N min 1. Gini. 5 dikali 2 Nggih. N plus 1. Nggih. Oke, jadi kalau N-nya 1 itu jadinya ini 0 ya? 2 kali Nggih. 0, 0. Tambah 5, 5. Ini kalau N-nya 2, ini berarti 2. Oh, ya. Oke, gitu boleh. Oke, ini benar. Nulisnya yang benar itu sebentar. Oke, penulisan yang tepat tadi untuk xn titik 2 sama dengan ya berarti. Berarti ini tak benar nih. Jadi nulis yang benar itu adalah xn titik 2 sama dengan 5 plus 2 kali N min 1. Oke, begini ya. Dengan N anggota bilangan asli. Oke, sekarang siapa yang mengerjakan B tadi? Mbak Ulum sudah? Belum, Bu, sebentar. Ya. Yang nomor C, siapa yang mau maju nomor C? Tak tunjuk ya. Sekarang jam 10.49, 4 tambah 9, 13. 13, Mbak, nomor urut 13, Mbak Hanifah Fitriani. Halo Mbak Hanifah. Mbak Hanifah Fitri ada di... Oke. 2C ya? Nggih, sekedar, Bu. Ya. Terus siapa lagi ya? Nonim 13, Mbak Salsabila Zahra. Halo Mbak. Oke, Mbak Salsabila Zahra 2D ya?
Bu, saya nomor 2B ulum. Mbak Ulum sudah ya 2B. Gimana 2B? Min dalam kurung min 1/2 tutup kurung pangkat N. Oke, sebentar. Wait. Iki xn titik 2 sama dengan min. Terus? Nggih. Buka kurung. Ya, Min setengah min setengah. pangkat N. Ini tutup kurung di pangkat N. Tutup kurung baru pangkat N. Oke, tutup kurung baru pangkat N. Gini ya. Oke. Oke. Ini pakai min ya. Oke, min setengah pangkat N. Ini pakai min, dalamnya pakai min lagi. Iya, Bu. Jadi kalau pangkatnya ganjil, ini berarti min setengah dikasih min lagi jadi positif. Oh ini ya, B ini ya. Sorry. Oke. I'm so sorry. Maaf banget nih ya, nulisnya. Oke, benar. Jadi min, kalau pangkatnya 2, berarti ini kan 1/4 dikasih min jadi min. Kalau pangkatnya 3, min 1/8 dikasih min. Oke, kalau pangkatnya 4, berarti positif 1/16 kasih min. Berarti. Oke, benar. Yang 2C sudah belum? Sampun, Bu. Oke, siapa ini tadi yang 2C? Hanifah, Bu. Oke, Hanifah. Duh, mah hilang kepencet. Bentar, tak tulisnya ulang bentar. Oke, Mbak Hanifah, saya tak catat saya 2C, Mbak Hanifah. Oke, 2B tadi. Sebentar, tadi XN sama dengan min buka kurung min setengah pangkat N anggota bilangan asli. Sekarang yang C Mbak Hanifah gimana? XN-nya sama dengan N dalam kurung Per dulu apa dalam kurung? N lalu buka kurung dulu, Bu. 1 tutup kurung pangkat N. 1 tutup kurung pangkat N gini. Ini nomor apa Mbak? C apa D? C, Bu, saya. C, ini yang ini kan, yang setengah, 2/3, 3/4 ini kan. Ini pakai per nggak? Setelah itu baru diper. Oh. Belum, Bu. N dikali 1 pangkat N. Ini min apa 1? Nggih. 1. 1. Yo siji dipangkat ke berapapun nak ya tetep siji toh, Mbak. Ini nggak usah ditulis aja Terus diper, Bu. Per gini Per N 1. N plus 1 kan. Nah, ini teman-teman semua, ini N-nya anggota bilangan asli gitu ya. Nggih. Oke. Ini Mbak Hanifah, ini benar. Ini Mbak Hanifah Fitri kan? Nggih, Bu. Oke. Ini benar, tetapi ini sebenarnya mubazir 1 pangkat N ini. Kalau N-nya bilangan asli 1 pangkat N itu mesti sama dengan 1. Langsung aja kamu tulis jadi N per N plus 1. Tapi ini juga nggak salah. Cuman ini mubazir juga ditulis, tapi ya nggak apa-apa. Tetap benar kok. Gitu. Gini ya, ini ada lainnya juga. Terus sekarang yang D. Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, Mbak siapa? Salsa. Mbak? Salsabila Zahrani. Salsabila Zahra ya, oke. Silakan Mbak. Yang D gimana? XN sama dengan Ya. 1 Ya. ditambah 2 1 ditambah 2. Terus? dalam kurung Ya. N N. dikurangi
1. Gini. Iya. Oke, kalau 4 dikurangi 1, 3. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Berarti nggak sesuai ya? Ada yang punya ide lain nggak? Enggak. Coba, ada yang bisa bantu Mbak Salsabila? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Nama. Oh, Saya dua juga. orang. Ini banyak banget yang. Bentar, tak lihat. Sabar. Saya nggak lihat ini. Siapa aja ini yang angkat tangan? Bentar. Mana angkat tangannya kok hilang? Siapa yang angkat tangan tadi? Oke. Yang angkat tangan Mbak Bella, Mbak Lutfia Hamidah, Mbak Lailatul Maghfirah. Oke, Mbak Lailatul Maghfirah tadi sudah ya. Berarti kasih kesempatan yang lain. Ini yang atas tadi Mbak Bella. Mungkin itu N kuadrat, Bu. Oke, benar. Oke, Mbak Bella Pramudia ya? Oke. Oke, benar Mbak Bella. Jadi yang D ini adalah N kuadrat. Ini sebenarnya adalah N kuadrat ya. Jadi ini adalah XN. XN-nya ini adalah N kuadrat dengan N anggota bilangan asli. Karena ini 1 ya 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, dan seterusnya gitu. Gitu ya Mbak Salsabila Zahra? Oke. Oke, makasih. Dah. Selanjutnya yang nomor 3. Wah. Oke. Wah. Apa? Oke. Bentar. Ini menentukan 5 anggota. Oke, ini kemarin ada telnya ya. Nah, ini menarik nih. Sebentar, saya carikan. Ini tadi mirip. Gunakan definisi limit untuk membuktikan ini. Suruh membuktikan ini. Oke, ini ada yang bisa mencoba 1 nomor aja. 1 nomor, bebas. Pilih. Siapa? Nanti. Mohon maaf, belum screen. Belum. Oh, belum. Sorry. Belum share screen ya. Ini sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya. Ini pilih salah satu saja kalian dengan definisi dari limit yang tadi, buktikan bahwa ini konvergen ke 0 atau sama ke 2, ke setengah, ini terserah. Yang mana? Cari yang menurut kalian mudah. Gitu ya. Saya beri waktu 5 menit ya, teman-teman. Atau siapa yang mau mengajukan diri sekarang, terus kerjakan. Saya beri waktu 5 menit, nanti saya persilahkan untuk mempresentasikan, nanti pekerjaannya difoto kirim ke grup.
Halo, Assalamualaikum. Gimana? Nomor berapa tadi? Ini? Siapa yang sudah?